Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Uzone Talk, tempat kita ngobrol-ngobrol santai, asik, ngebahas hal-hal yang rumit jadi lebih simpel, biar yang awam-awam tuh jadi lebih paham. Kali ini kita bakal ngebahas tentang dunia perotomotifan, khususnya tren modifikasi yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang di saat pandemi ini, ternyata fenomena modifikasi digital itu tiba-tiba jadi rame, jadi hype banget. Banyak orang yang akhirnya bisa melakukan modifikasi dari rumahnya masing-masing pakai gadget-gadget yang mungkin ala kadarnya, tapi sebenarnya kreativitas yang bakal ditonjolin. Nah, gue gak bakal sendirian, ditemenin sama salah satu tokoh, atau bahkan bisa kita bilang ini ikon ya, ikon dari dunia modifikasi tanah air, Kang Andre Mulyadi. Nah, gue bakal ditemenin sama beliau, dan kita bakal ngebahas di Zonto kali ini jadi beberapa segmen, biar kalian juga nggak boring. Jadi segmen pertama itu kita bakal ngebahas sepak terjang beliau nih ya, dari mulai awal membangun bengkelnya Signal Custom sampai akhirnya melebarkan sayapnya dan berkembang sampai sekarang saat ini kayak gimana. Terus yang kedua, kita bakal bahas soal sejauh apa sih ya potensinya atau tren dari modifikasi digital itu untuk industri otomotif pada umumnya gitu di Indonesia seperti apa. Dan yang terakhir yang nggak kalah seru, kita bakal ngebocorin kira-kira bakal kayak gimana sih keseruan dari event yang sebentar lagi bakal digelar sama Kang Andre, Indonesia Modification Expo atau IMX 2020 yang bakal digelar di tanggal 10/10/2020. Nah, makanya kita langsung mulai aja sekarang ya. Oke. Apa kabar Kang Andre? Akhirnya bisa ketemu. Kabar baik. Walaupun Siap. versinya online. Apa kabar? Bisa. Baik Kang, alhamdulillah Kang. Jadi di segmen pertama ini kita bakal ngobrolin soal perjuangan awal mula deh Kang Andre itu sampai akhirnya kok bisa sih gitu sampai terjun dan menggeluti dunia modifikasi, bahkan bisa dibilang tokoh atau ikon kali ya, udah orang udah banyak yang inilah gitu dari semua ininya. Nah itu bisa diceritain nggak sih Kang, awalnya tuh gimana sih dari Signal Custom bisa berdiri, atau memang dari dulu udah doyan banget gitu sama modif-modifan sampai akhirnya bisa punya bengkel dan terus berkembang sampai sekarang, itu bisa diceritain nggak Kang, gimana Kang? Ya, mungkin awalnya sih semuanya dari hobi sama gitu. Awalnya semuanya dari hobi, jadi kita hobi dengan industri modifikasi. Teman-teman zaman dulu kuliah, SMA gitu, mereka pengen modifikasi, tapi dulu di Bandung bengkelnya terbatas jumlahnya. Jadi kita ngelihat ada peluang di situ, jadi mulai coba-coba ngecat di dulu ada tempat nongkrong di kampus tuh, mulai coba ngecat di situ sampai akhirnya kita mulai mencoba untuk buka bengkel gitu. Dulu awal-awalnya bikin pertama kali itu bikin Panther yang jadi Hammer, kalau ingat tuh Om Bagja. Ya, betul. Nah itu dulu itu zaman dulu banget. Signal Custom 2004 ya. 2004 ya? Pertama kali ngerjain project itu ya itu Panther dibikin jadi Hammer dulu. Jadi kalau sebelumnya itu memang ya udah hobi modif aja gitu ya, hobi modif sampai akhirnya nekat kita bikin bengkel gitu ya. Iya, awalnya dari hobi, terus lihat ada memang karena memang hobi, terus kita mulai cobain karena ada peluangnya, kita mulai coba-coba. Tapi dulu sih waktu awal-awal kebanyakan banyak gagalnya. Iya. Itu kenapa namanya Signal? Sebenarnya buat kita sih sebenarnya jujur sih waktu itu nama itu kita nggak terlalu pikirin, terlalu penting sebenarnya waktu itu gitu. Jadi kita sebenarnya pengen cari nama yang mudah diingat sama orang-orang. Jadi kita waktu itu pilih namanya Signal Custom. Kita tuh mulai dari buka bengkel itu sewa di halaman rumah, karena gue waktu itu masih kuliah, jadi gue sewa di halaman rumah ada punya omnya bini gue, dulu masih pacaran kita. Gue sewa di pekarangan. Gue sewa di pekarangan itu, kurang lebih ada sekitar 2-3 mobil. Jadi gua kalau ngecat dulu harus disiramin dulu tuh semuanya, harus disiramin dulu biar nggak ada debu, baru kita bisa ngecat. Gitu. Jadi benar-benar dari seadanya banget lah. Gitu. Garasi itu gitu ya, mulai dari garasi ya. Iya.
Bukan garasi sih, Oh, tepatnya pekarangan rumah orang, pekarangan rumah orang. pekarangan rumah orang. Jadi ini kan ini banyak yang nggak tahu ya. Iya. Yang gue tahu tuh pokoknya awal-awal itu masih masih di media sebelah lah ya. Jadi tiba-tiba tuh signal custom gitu. Itu tuh kalau nggak salah ada kontes apa ya gitu ya, gue lupa gitu. Nah dari situ tuh terus tuh agresif gitu, bisa bisa terus berkembang. Tapi lu awal-awal tuh apa sih Kang tantangannya atau challenge-nya tuh bisa ngembangin si bengkel itu dulu deh gitu. Kayak misalnya akhirnya bisa punya nama apa dari mulut ke mulut atau gimana gitu Kang. Ya sebenarnya tantangannya karena gue yang pertama itu gue nggak belajar desain, gue juga nggak sekolah teknik, gue sekolahnya itu ekonomi nggak lulus pula gitu. Jadi karena keburu seneng modif nih, keburu seneng modif gitu. Jadi gue bener-bener nggak ada basicnya, bro, nggak ada Oh, basicnya sama sekali, nggak ada oke basicnya. oke. Jadi bener-bener ngeraba-raba, bener-bener otodidak, mulai dari hobi, desainnya juga belajar, terus bener-bener belajar sendiri, bikin fiber kayak gimana, bikin ngetok plat kayak gimana, itu bener-bener semuanya tuh otodidak gitu. Sampai akhirnya ya udah, sampai karena udah ada bengkel, udah tanggung nyemplung, jadi mau nggak mau kita pelajarin terus sampai akhirnya waktu itu sebelum ada NMAA kita tuh sempat udah bengkelnya udah di Bandung tuh udah 2 workshop, satu bengkel tuh kita karyawannya tuh udah 50-an orang waktu itu gitu, Oh, udah itu 50-an orang, 50 orang. proyeknya udah mulai makin ya, jadi kurang lebih kita ada karyawan itu di Signa itu sekitar 90-an lah, 90-an Oh, orang banyak gitu. Nah, juga kan. Itu lumayan banyak waktu itu. dari awal Kang Andre berapa orang tuh Kang sampai bisa puluhan gitu Kang? Waktu itu cuman gua sama paling gua ada sampai sekarang orangnya masih ikut kerja di kita sama satu orang lagi yang dari awalnya dia dari sapu-sapu sampai sekarang dia udah bisa bikin mobil sendiri itu. Udah Jadi sadis. kita belajar barengan gitu. Waktu itu kita belajar barengan sama dia. Ya udah mulai bikin mobil. Zaman dulu kan industrinya dari kontes modifikasi kan. Iya Kita dari betul, kontes ramenya modifikasi dari situ. satu betul ke kontes modifikasi lain dari Panther Hammer itu, terus kita sempet bikin ada yang mobil yang Muscle 350 tuh yang pakai mesin V8 waktu itu, terus kita Ya, sempat bikin mobil listrik yang konsep waktu itu kita kerjasama juga sama LIPI, ya kebetulan itu ya. dipertemukan juga dengan orang-orang yang tepat. Iya, Iya itu yang rame tuh kayak itu pas yang kebetulan. pas mobil listrik itu ya, yang Snell Custom tuh. Yang pas Iya, ya dulu. itu mobil. Waktu itu kita bikin itu mobil listrik konsep pertama di Indonesia. Sebelum yang Itu ya. lain-lain, kita duluan 2008 akhir ya. Jadi istilahnya kalau musisi tuh awal-awal ya dari panggung ke panggung dulu gitu ya Kang. Benar. Dari desa ke desa dulu jogetnya, Bro Bagja. Yoi. Nah, sampai akhirnya kok kepikiran bikin NMAA itu kan kayak semacam asosiasi ya Kang ya, untuk menaungi para pelaku atau pegiat di modifikasi gitu ya. Itu bisa ceritain Kang gimana Kang? Ya, iya, jadi sebenarnya karena kita industri modifikasi ini itu dimulainya dari kontes modifikasi. Nah, kalau kontes modifikasi ini kan kompetisi ya. Jadi satu sama lain itu kita itu pengennya saling mengalahkan, pengen jadi yang terbaik kan. Betul. Nah, karena industrinya kompetisi dibangun dan dilahirkannya itu awalnya modifikasi Indonesia itu dari kontes, jadinya itu tidak ada antar modifikator, antar merek itu nggak ada wadahnya dan mereka tidak mau saling berkolaborasi gitu. Gitu. Oh, Jadi oke. susah sekali industri modifikasi di Indonesia mau maju tuh waktu itu tuh susah banget. Kita cuman modifikator itu cuman berpikir gimana caranya bangun mobil terus dapat piala di kontes. Nah, tapi waktu itu gua tuh udah ikut kontes dari 2004 itu sampai sekitar 2012 itu dari semua kontes udah pernah diikutin baik yang ATPM maupun yang umum gitu. Kita udah ikutin semua. Rasanya memenangkan kontes modifikasi itu memang itu satu apresiasi lah, satu penghargaan. Tapi kayaknya nggak jadi industri gitu, lu cuma dapetin piala, ya dapat nama, habis itu kan udah nggak ada industri yang lebih lanjut gitu. Nah setelah kita mungkin coba, saat itu udah sampai di titik menang mulu nih gue gitu ya, kayaknya nggak ada challenge lain iya. gitu ya. Iya, kalau menang mulu betul menang mulu. Cuman maksudnya kita ngelihatnya, kita kan mau pengennya tuh bukan cuman kita doang yang menang, tapi kita pengen tuh industri modifikasi jadi gede kayak di Amerika atau kayak di Jepang gitu kan. Oke. Nah, kalau di Amerika sama di Jepang itu industrinya yang maju, bukan cuman bengkel, cuman 1-2 bengkel doang. Waktu itu cuman yang kelihatan itu cuman Signal sama Kuku Malam waktu itu. Kuku Malam, iya betul.
Iya, Dua jadi itu. kalau kita di kontes ya, iya di kontes mau ke Malang, terus aja. Bener, Bengkel bener. yang lain kayak nggak ada. Kalau Bengkel yang Jogja, lain kayak nggak Bandung, ada. Jogja, Bandung gitu ya. Iya, bengkel yang lain kayak nggak ada. Terus kita kan jalan juga ke daerah-daerah sambil ikut kontes, sambil dengerin juga. Ternyata ya kalau gua paksain terus seperti itu, kita yang pertama kita nggak ngasih kesempatan yang lain. Terus industri modifikasi secara nasionalnya nggak maju-maju. Nah, terus Oke. gua coba cek juga di SEMA. Nah, di SEMA itu kan sebenarnya itu kolaborasi, ATPM-nya ikut serta di industri, terus pabrikannya gitu ya ikut serta di industri, modifikatornya ikut serta, brand aftermarketnya juga ikut serta, dan semuanya berkolaborasi. Nah, gue berpikir kayaknya di Indonesia ini nggak pernah bisa nih berkolaborasi, harus gimana caranya biar bisa berkolaborasi. Nah, gue berpikir kayaknya gue duluan harus mundur nih, harus pensiun dari kontes modif gitu. Akhirnya Asik. tapi kalau kita pensiun di kontes modifikasi itu kan ladang makanan gua nih, maksudnya kalau gua Iya, pensiun di betul. kontes modif, gua gimana nih? Tapi kalau kita nggak memutuskan untuk berhenti juga nggak maju-maju, itu udah posisinya tuh udah industrinya udah stuck, gua ngerasa gitu. Akhirnya ya udah deh, Oh, kita putusin di 2013 itu kita berhenti total dari kontes modifikasi gitu. Kita umumin tuh ke teman-teman 2013 media ya. waktu itu. Iya, iya, iya. 2013 kita umumin itu kita udah berhenti di kontes modifikasi, lalu kita mulai menyusun untuk membuat NMAA. Di awalnya itu 2015 kita bangun mobil dulu di SEMA tuh, Honda HR-V dulu, bro. Ya, Lu masih betul, ingat nggak? betul. Iya, Honda benar. HR-V yang di Honda Amerika gitu. Jadi sebelum Ya. teman-teman ATPM mau berkolaborasi sama modifikator lokal, itu pertama kali justru yang menerima karya kita itu justru di Amerika Itu duluan, di luar lewat gitu ya. Iya, benar. Amerika duluan. Honda Mereka Amerika duluan. duluan waktu itu. Honda Amerika duluan nerima desain kita kerjain desainnya, kita display di booth-nya mereka di SEMA Show waktu itu di Las Vegas, terus dapat penghargaan dari Top Gear apa segala macam tuh, baru orang Indonesia baru mereka baru sadar gitu, ternyata bisa ya gitu, ternyata Media juga baru kalau rame ya gitu ya. baru mereka baru sadar. Nah, ketika kesadaran itu udah mulai, akhirnya 2016 gua buat NMAA ini gitu. Itu dari 2013 sampai 2016 kan ya, sekitar 3 tahun tuh berarti prosesnya. Betul, betul. Dengan Jadi kan pengorbanan, kita dengan pengorbanan lo benar-benar berhenti ya, benar-benar berhenti dari benar-benar kontes. berhenti. Jadi Itu sempat ini 2013 ya, itu berhenti. sempat kayak apa namanya ya, kayak nyesel atau apa, ini beneran kan yang berhenti nih. Lu 3 tahun itu kan bukan jangka waktu yang pendek tuh ya, untuk bisa bisa tetap konsisten ngebangun sesuatu yang sebenarnya juga masih belum pernah ada di Indonesia kan. Iya, jadi Itu waktu gimana? itu berhenti, gua 2013 itu ketika berhenti, kan peserta kontes modifikasinya itu nggak ada, baik yang ATPM, biasanya kan kita ikut terus. Nah, Ya, karena kita udah sering ikut, jadi beberapa teman-teman yang APM itu meminta kita untuk jadi konsultannya tuh untuk kontes modifikasinya mereka. Gitu. Jadi oke. sambil kita mempersiapkan 2015 kita mau bawa mobil yang ke SEMA Show itu yang Honda HR-V di Honda Amerika. Jadi waktu itu gua mengerjakan project-project yang ATPM tapi sifatnya kita jadi konsultan untuk modifikasi gitu. Oh iya, oke, oke, Gitu. oke. Jadi waktu itu kita mulai ngerjain itu juga tuh. Jadi kita mulai ngerjain itu sambil kita mempersiapkan mobil yang HR-V itu. Habis HR-V itu launching 2016 langsung masuk di NMAA, gue undang langsung modifikatornya karena gue udah pensiun, jadi gue bisa mengundang semua modifikatornya karena mereka menganggap gue saingan waktu itu. Iya, itu bukan kompetitor Gitu. gitu ya kalau sekarang ya. Betul, dan gue udah membuktikan sejak 2013 tuh udah pensiun, jadi gue ketika undang itu datang semua modifikatornya waktu itu ke Jakarta, yang dari Medan, ada dari Makassar, wah pokoknya dari mana-mana, dari Bali, semua datang ke Jakarta waktu itu. Kita kick off NMAA sampai sekarang nih, puji Tuhan lancar terus, modifikatornya mau digabungin, dan sekarang kita udah kolaborasiin terus sama ATPM, sama brand aftermarket. Jadi bukan cuman, kita startnya kan dari roots, dari modifikator, dari toko-toko, dari tuner-tuner, lalu kita naikin levelnya ke brand aftermarket, naikin lagi ke ATPM. Jadi sekarang jadi kayak wadah untuk berkolaborasi antar modifikator dengan aftermarket, dengan ATPM juga gitu. Jadi NMAP itu ya, fungsinya itu benar-benar jadi tempat gitu ya kan ya, buat orang-orang yang mungkin di luar sana yang nonton ini juga belum pada paham ya, apaan sih gitu. Itu ya simpelnya memang ya tempat lo ya yang suka modif, pelaku industri modif segala macam bisa gabung, sharing-sharing segala macam gitu ya kan ya, bikin sesuatu gitu. Betul.
Itu mungkin kenapa akhirnya Dan bisa setahun atau 2 tahun terakhir ini ya, gue juga sering dapat infonya tuh udah ngegandeng sampai ke pemerintahan gitu kan ya. Nah itu ya, gimana tuh Kang? jadi di NMA ini kan industri modifikasi. Jadi sebenarnya kita kan bikin kayak roadmap-nya dari sejak 2015, 2016 kita kick off, 2017 kita mulai bangun teman-teman modifikatornya lewat berbagai macam workshop. Tuh waktu itu gua jalan ke 15 kota tuh 2017. Jadi kita bikin sosialisasi tentang NMA ke daerah-daerah. 2018 tuh kita udah bikin Indonesia Modification Expo yang pertama kan. Ya betul, yang pertama Kita kali itu bikin ya. yang pertama, nah karena udah ada platform eventnya, kita udah invite pemerintah untuk ikut. Waktu itu gue kirim surat ke Pak Jokowi untuk mendukung kegiatan ini, akhirnya didisposisi ke Menteri Perindustrian yang memang in charge untuk kegiatan ini gitu. Jadi akhirnya ya udah dengan Kementerian Perindustrian kita berkolaborasi. Intinya sebenarnya dari mereka bertanya, dari industri modifikasi ini, lu cuman buang-buang devisa dengan beli velg, beli turbo dari luar negeri, buang-buang devisa, atau lu bisa menghasilkan devisa. Itu tantangannya dulu dari almarhum Dirjen Pak Harjanto. Beliau Ya. udah almarhum sekarang. Iya, itu tantangannya tuh. Akhirnya kita mencoba untuk berpikir, oke, kalau misalkan memang tantangannya seperti itu, kita buktiin Pak, ini bukan cuma gaya-gayaan industri modif, tapi bisa juga mendatangkan devisa. Jadi kita mulai berpikir membuat karya-karya kayak Karma Body Kit, itu kan dilahirkannya juga di IMX. Terus Karma Body Kit. Terus ada banyak pelek-pelek lokal kayak Torsion. Sekarang ada juga nanti di IMX yang tahun ini ada DNZ. Terus ada Beetle Black, ada Young Motor Group. Iya, ada Young Motor Group. Jadi sekarang udah banyak banget merek-merek lokal, dan rata-rata tuh merek-merek yang udah terkenal itu rata-rata justru pangsa pasarnya itu lebih gede di ekspor dibandingin dipakai di dalam negeri gitu. Oh, gitu. Jadi udah terbukti. Jadi terakhir karena 2018 udah terbukti memangnya udah mulai banyak melahirkan produk-produk lokal dan memang terbukti bisa mendatangkan devisa, akhirnya Kemenparin makin serius tuh ngelihat ini bahwa oh iya ya ternyata ini tuh satu-satunya industri, bahkan nih industri yang benar-benar mengandalkan full skill. Jadi kalau lu misalkan lu mau ngebangun industri lain, biasanya lu kan memerlukan serapan dana lagi dari luar. Jadi ujung-ujungnya orang luar juga sebenarnya. Lu mau buka pabrik gitu kan, pabrik apapun gitu kan. Tapi kalau modifikator ini lu kasih ilmunya, lu kasih fiber, koas sama dempul, tuh jadi body kit bisa dijual gitu. Jadi ini sebenarnya iya gitu. Jadi ini satu karya yang luar biasa sebenarnya kalau misalkan disusun. Makanya sangat serius sekali. Bahkan sekarang lagi tahap penyusunan SKKNI itu kan, kompetensi buat modifikator. Jadi nantinya harapannya industri modifikasi ini nantinya bisa jadi satu peluang lah buat teman-teman yang di SMK apa segala macam mau jadi modifikator, ambil kompetensinya, nanti mereka bisa jadi modifikator profesional gitu. Tapi itu kalau misalnya kayak kita bicara tadi ya, ada kompetensi segala macam bahkan buat anak-anak sekolah, berarti perlu ada satu standar gitu ya kan ya? Betul, standar kita lagi kerjain. Modifikasi, nah itu tuh lebih ke apa sih kan, biasanya kan standar itu lebih ke misalnya industri secara industrinya, atau memang misalnya dari skill modifnya pun harus ada standarnya gitu. Jadi sekarang itu lagi proses penyusunan standar kompetensi nasionalnya, SKKNI namanya, untuk modifikator. Gitu. Jadi kemarin itu kita mengundang, jadi kita bagi jadi beberapa klasifikasi, ada lighting, ada eksterior, ada body kit, ada interior, ada mesin, ada audio, tuh sampai pengerjaan jok, itu semuanya tuh jadi kita seperti manggil misalkan Edi Vertu nih dipanggil. Nah, apa yang ada dikerjakan teknis sama Edi Vertu tuh ilmunya kita sedot tuh semuanya. Jadi kita sedot semuanya, dan itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah, semua meetingnya itu difasilitasi oleh pemerintah. Itu mungkin kita udah melalui puluhan meeting lah. Dari misalkan dari lampu, Yong nih ilmunya kayak apa. Nah, itu ilmunya dituangin semua jadi dalam bentuk buku. Nah, nanti itu standar itu semua udah ada di situ. Nah, sekarang udah posisinya itu udah 90% lah. Udah 90%. Jadi nanti ketika itu udah dituangkan jadi dokumen negara secara resmi nantinya, itu akan masuk ke balai-balai pelatihan nantinya. Masuk ke balai-balai pelatihan gitu. Jadi nanti SMK, misalkan teman-teman SMK atau mereka mau jadi modifikator, gimana caranya? Nanti mereka harus ambil ini, baru nanti bisa menjadi modifikator yang tersertifikasi. Kayak barista, bro. Wah, gila. Itu gokil sih. Tapi kan modifikator tersertifikasi gitu, dan itu bisa banyak ininya kan gitu ya.
nggak cuma selama ini mungkin kayak modifikator tuh benar-benar dari karyanya gitu tanpa ada standar yang jelas ya. Ini bisa jadi kayak ya dengan sertifikasi itu bisa jadi modal lu untuk bisa bikin sesuatu gitu ya yang resmi dan diterima sama orang gitu ya. Betul banget gitu. Karena memang yang paling berkualitas itu di Indonesia itu memang SDM-nya. SDM-nya justru ya. Iya, SDM-nya menurut kita yang sangat potensial di Indonesia. Kita perbandingkan misalkan lu bikin satu set body kit Lamborghini nih. Di Jepang itu cost-nya kita pernah hitung di Jepang itu mereka butuh sekitar 150-200 juta tuh buat jadiin tuh barang. Body kit Lamborghini tuh. Body kit Lamborghini tuh. Di Indo tuh lu bisa dapetin dengan harga yang mungkin cuma 10 atau 15% ya. Untuk bikin body kit dengan kualitas bahkan lebih bagus dari yang Jepang. Itu dahsyatnya, bro. Jadi ya dengan kualitasnya lebih bagus dari yang Jepang. Jadi kalau misalkan kita punya SDM-nya terampil dan banyak, bisa membuat body kitnya mereka mindsetnya itu nggak mereplika, tapi mereka meng-create desain sendiri dan dijual keluar, itu kelar semua tuh industri Jepang, industri Amerika udah habis kelar semua. Beneran, karena kita sangat kuat sekali di full skill gitu. Dan mereka, tadi kan industri-industri seperti ini kayak body kit ini nggak mau, kadang-kadang nih kayak body kit yang tuner, apalagi tuner Jepang, itu mereka tuh nggak mau pakai plastik, mereka tetap pengen handmade, pakai FRP, pakai fiber. Karena kalau pakai plastik lebih mudah, nggak ada bedanya sama yang kopi yang China punya. Oke. Gitu, jadi itu sih. Dari potensinya tuh emang berarti gede banget kan ya ini si modifikasi ini. Sangat besar banget ya. Ini kenapa makanya kita bakal ngebahas lebih dalam di sesi kedua. Kita ngebahas tren modifikasi di Indonesia, bahkan secara spesifik nantinya soal modifikasi digital seperti apa. Oke, segmen kedua sekarang setelah tadi kita ngebahas sejarahnya, perjuangannya Kang Andre untuk ngebangun sesuatu di dunia modifikasi tanah air yang berkontribusi banyak. Sekarang kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin nggak kalah seru ya, soal gimana sih trennya dan potensi dari modifikasi di Indonesia, terutama dalam konteksnya digital ya, terutama ini soalnya pas sejak pandemi itu makin banyak nih Kang nih, entah ada event-event, entah ada orang bahkan cuma sekedar dia sharing-sharing di sosmednya gitu ya, modifikasi digital itu gimana sih Kang selama saat itu ya trennya Kang? Ya, sebenarnya kalau tren modifikasi secara umum, sebenarnya sekarang lebih ke gimana caranya memodifikasi yang bisa digunakan sehari-hari gitu. Jadi udah nggak zaman lagi kayak dulu kita modifikasi mobil buat kontes misalkan yang nggak bisa dipakai. Itu udah nggak zaman lagi zaman sekarang gitu. Jadi mobil sekarang itu harus dimodifikasi, bisa dipakai nongkrong, bisa dipakai jalan pagi-pagi sama teman-teman gitu. Jadi lebih ke situ sih trennya. Jadi style-nya banyak banget. Ada yang lebih ke street racing, ada yang racing, ada juga yang mungkin yang lebih ke stance. Tapi secara konsep tuh harus yang bisa dipakai. Nah kalau misalkan kenapa sekarang industri ya udah bikin daily use, modifikasi juga proper sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau misalkan bilang digital, nah sekarang tuh orang-orang udah lebih mereka tahu bahwa sebelum mereka memodifikasi mobil, supaya mereka nggak salah itu, hal yang paling mudah dan paling murahnya itu menggunakan jasa Digimods dibilangnya, digital modification. Nah itu Digimod, ya. seiring dengan perkembangan industri digital yang luar biasa, orang jadi mudah kan untuk belajar modifikasi digital. Cuman modal dari YouTube, literaturnya itu banyak sekali sebenarnya di YouTube. Dan yang menarik,
membuat desain-desain itu tuh rata-rata tuh anak-anak muda biasanya gitu, anak-anak Iya, SMP, betul. anak-anak SMA gitu. Kita di NMA ada namanya NMA Digimodstar tuh anak-anak muda semua tuh, milenial semua. Bahkan bahkan pernah ada di satu kompetisi di Gmods, waktu itu kebetulan saya jadi jurinya. Nih yang satu insinyur nih, insinyur desain, yang satu nih anak SMP. Ya kalah nih yang insinyur sama yang anak SMP. Serius itu terjadi itu. Oh, Gitu. Jadi jadi memang lebih apa ya Kang, lebih bebas, lebih terbuka gitu. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa gitu ya. ya mungkin mereka ini kan memang suka dari sejak kecilnya, mereka memang suka. Terus industri dari digital mereka bisa belajar trennya juga lebih luas. Kalau mungkin gue nggak tahu nih, dengan tidak juga mengesampingkan yang memang belajar secara book gitu ya. Mungkin kalau yang book ya dapatnya cuma yang dari di book aja. Sedangkan yang anak-anak muda nih belajarnya lebih luas, iya, lebih luas. Mereka dapat dari internet, tren yang mereka dapat. Jadi dari styling dan looking jadinya lebih keren, lebih bagus gitu. Nggak cuma teknis aerodinamis dipelajarin, tapi mereka juga mempelajarin trennya, mempelajarin estetikanya. Itu sih mungkin yang bikin jadi beda. Dan trennya sekarang karena semua orang membutuhkan, pengen ada gambaran seperti apa mobilnya, jadi orang mencari desainer-desainer muda ini, dan harganya tuh luar biasa murah gitu. Lu kalau cari di desain-desain di Instagram tuh 100.000, 150.000 lu bisa desain mobil lu. Zaman dulu mana ada. Iya, iya, benar-benar. Oh, Gitu. Gak apa-apa gitu. sih menurut gua, karena masih awal mungkin ya masih seperti itu. Nah, tapi dari desain itu sebenarnya juga kalau misalnya kita bicara yang lebih serius tuh tetap harus ada pertimbangan teknis juga kan ya, biar nantinya tuh yang bikin gue penasaran tuh sebenarnya dari desain digital itu beneran bisa nggak sih kan diwujudin jadi mobil yang nyata? Nah, Apa yang harus biasanya dilakuin? biasanya apalagi kalau di kompetisi di Gmod, memang dibikin salah satu syaratnya itu syaratnya harus bisa diaplikasikan ke kendaraan nyata gitu. Jadi itu tujuannya sebenarnya yang otodidak mereka jadi bisa belajar, oh ternyata harus bisa diaplikasikan. Tapi kalau lihat sekarang di Instagram rata-rata mereka udah tahu dan membuatnya seperti itu sih. Jadi biar bisa digunakan sehari-hari. Mereka udah tahu patokan-patokannya, nggak terlalu ceper gitu. Mereka aplikasi-aplikasi lampunya juga sesuai yang bisa digunakan sehari-hari supaya nggak terkesan norak gitu. Mereka udah tahu sih sekarang batasan-batasannya gitu, bro. Udah mulai kayak gitu ya, jadi lebih realistis gitu ya, nggak kartun banget gitu ya Kang. Iya, jadi sesuai dengan fungsinya, modifikasinya juga proper, nggak terlalu ekstrim, tapi lebih ke estetikanya dapat, aerodinamisnya juga dapat, terus aplikasi desainnya juga sekarang banyak banget yang memudahkan, jadi wah gila ramai banget. Terakhir yang Honda itu hampir 700 desainernya yang ikutan. Iya, yang Brio ya. 700 desain. Iya, itu hampir 700, gila itu banyak banget. Banyak ya. Nah itu ya, jadi apa namanya? Kalau misalnya bisa nggak kamu ceritain stepnya gitu ya, misalnya orang benar-benar dia mulainya dari digital gitu ya, dari bikin ngayal-ngayal sampai akhirnya tuh bisa beneran diterapin, itu harus gimana aja sih Kang? Misalnya ntar setelah jadi gambarnya diukur lagi atau harus kayak gimana gitu? Yang Ya biasanya mungkin yang Pak, kalau mereka mau belajar untuk di Gmods itu yang paling pertama itu mereka harus suka dulu tuh. Mereka harus suka sama mobilnya gitu, sama modifikasinya. Mereka harus suka dulu. Karena kalau awalnya suka, pasti akan jadi jauh lebih mudah biasanya ke depannya. Gitu. Kalau mereka udah suka, mereka bisa mulai cari tutorialnya. Sekarang banyak banget, tinggal search di YouTube, digital modification, apa segala macam. Itu banyak banget, mau pakai aplikasinya, mau Photoshop misalkan, atau mau mulai dari 3D, paling gampang sih ya Photoshop. Photoshop kalau Photoshop itu orang yang nggak bisa ngegambar, kan ada orang yang memang jago gambar tuh, bisa gambar tangan, tapi banyak juga orang yang nggak bisa gambar tangan tapi bisa main Photoshop gitu. Dengan berkembangnya teknologi gitu, jadi mereka bisa belajar dari situ. Habis itu mereka nanti coba-coba, nanti tinggal samain trennya, ini bagus nggak sih, karena trennya kan berubah-ubah kan. Ya, betul. Tren itu berubah-ubah. Jadi kalau dulu misalkan desain seperti ini oke, mungkin zaman sekarang itu enggak gitu. Jadi nanti dia tinggal nyesuaiin sama trennya, pelak yang tren sekarang apa. Nanti lama-lama semakin dia belajar, sama yang terpenting mungkin dia harus tergabung di komunitas gitu. Jadi ada komunitasnya, kalau dia memang suka di Gmods, jadi harus tergabung di komunitas di Gmods gitu. Kalau di kita ada namanya NMA di Gmodstar, misalkan gabung di komunitas Gmods, jadi di situ dia bisa tanya secara real di grup-grup WhatsApp biasanya, atau di grup-grup Telegram, dia bisa tanya di situ, kalau cara bikin kap mesin karbon itu gimana sih? Jadi dia dapat lagi di situ ilmunya.
di situ sih. Oh, oke. Nanti diasahnya lagi di kompetisi-kompetisi. Betul. Jadi ada penjenjangannya gitu ya Kang. Nah itu Kang, Betul. dari gambar, misalnya kita gambar paper gitu ya, dari gambar digital itu dibikin skalanya supaya real itu gimana ya Kang cara ngukurnya Kang? Biar bisa jadi Sebenarnya kalau satu gitu. Sebenarnya kalau untuk pemula, dia mulai dari ngecop aja, bahasanya tuh kita ngecop tuh jadi dipotong-potong aja. Jadi misalkan lu dari bumper A, misalkan lu ambil ide ini, lu campur-campur, lu chop jadiin satu desain 2 dimensi. Kalau desain 2 dimensi itu nggak harus bisa diwujudin di skala 1:1 dalam arti di print. Gitu. Jadi kalau 2 dimensi itu lu cukup bikin yang penting dari segi mata lu itu udah keren gitu. Itu udah cukup sih. Nanti yang aplikasiinnya kan manual, beda lagi. Yang aplikasiinnya itu dia akan bikinnya itu lewat clay modeling, itu beda lagi. Gitu. Yang penting lu udah bisa wujudin 2 dimensi, itu beda lagi tuh. 2 dimensi lu udah oke, nanti tukang ngerjainnya itu di clay itu modeling, beda lagi. Itu udah aman. Tapi kalau misalkan mau nanti dari 2 dimensinya udah jago, nanti level selanjutnya baru ke yang 3D tadi tuh, yang Bro Bagja bilang. Nah kalau yang 3D itu memang harus bisa diwujudin di skala 1:1, itu perlu pelajaran lebih lagi, itu lebih expert lagi kelasnya. Nanti kalau udah seperti itu, lu bisa langsung print. Oh, oke. Gitu, lu desain barang, lu print pakai 3D print, itu bisa langsung jadi barang. Oh, oke. Tapi berarti proses clay itu tetap diperluin ya kalau sekarang ini ya? Iya, sebenarnya paling mudah itu. Oh, oke. Printer 3D kan belum banyak gitu kan, mungkin play itu ya kuncinya di situ ya, sampai menyesuaikan dari gambar digital sampai benar-benar ada fisiknya gitu ya. Iya, dan itu akan sangat membantu teman-teman yang mau modif sih, Bro. Itu, tapi kan, nah kalau misalnya kita bicara ke praktisan di sehari-hari, kayak clay itu kan agak susah tuh kan ya, harus ke bengkel lah, atau misalnya yang memang bengkel motif, kalau dia sendiri itu kan nyari clay-nya itu kan susah ya kali kan ya. Bisa nggak pakai yang lain, ya, misalnya kayak busa atau apa gitu kan, digantinya? Sebenarnya opsinya itu kalau untuk pengerjaan molding gitu, untuk mengerjakan modeling itu bisa menggunakan tanah liat. Tanah liat lempung tuh itu bisa dipakai. Bisa juga menggunakan busa poliuretan. Jadi kalau busa poliuretan lebih simpel tuh. Jadi lu tinggal beli di kimia, namanya poliuretan foam. Itu kayak semacam dua cairan. Nanti 2 cairan itu lu adukin satu botol, itu bisa jadi 1 bumper. Itu jadi semacam busa, udah gitu lu tinggal bentuk, nanti udah jadi lu tinggal fiber nanti si bagian busanya dibuang lagi belakangnya gitu. Biasanya kalau mau lebih bagus lagi setelah nanti didempu, di finishing, itu dicetak sekali lagi, jadi udah nggak ada dempunya. Oh, oke. Itu udah mulai proses di situnya ya. Nah itu kan lebih kebayang ya, dibanding kalau kayak tanah liat kan sekarang susah banget carinya kali ya. Kalau itu kan bisa di toko-toko juga banyak lah ya. Banyak di toko kimia. Menarik. Nah, akhirnya sekarang kita sampai di segmen ketiga. Ini sebenarnya segmen terakhir, tapi justru ini menurut gue bagian yang paling menarik karena dari semua teori-teori yang tadi kita bahas ya Kang ya. Di minggu ini tuh bahkan kita bisa ngelihat versi nyatanya lah atau perwujudan dari semua yang diusahain sama Kang Andre itu bakal bisa kita lihat di event IMX 2020 Kang ya. Betul. 10 2020. Dan ini agak unik nih Kang, dari beberapa preskon yang gue ikutin tuh udah tahun ketiga ya, mungkin tantangannya dimulai di tahun ketiga kali Kang. Begitu semuanya tiba-tiba pandemi gitu. Tapi ternyata nggak berhenti gitu. Itu
salut sih gue itu gimana kan. Tadinya tuh prosesnya udah siap tiba-tiba ada pandemi dan akhirnya masih kekeh untuk terus maju dan malah melahirkan konsep hybrid itu ya, ini kalau nggak salah pertama di Indonesia kan ya, Ya konsepnya betul, ya. buat ekspor otomotif pertama di Indonesia. Nah, coba Kang diceritain kayak gimana Kang Iya, IMX sebenarnya ini. kalau kalau IMX ini kan tahun ketiga kita. Jadi lanjut Ya, cerita tadi yang di awal, kalau SEMA Xiao yang tadi di awal gue omongin itu udah 50 tahun lebih, Bro. lima tema puluh tuh ya. tahun lebih Ya, SEMA. Nah, kalau Tokyo atau Salon itu udah 40 tahunan lebih eksponya. oke Nah, oke. kalau Osaka Automesse itu udah 20 tahunan lebih. Jadi kita ketinggalannya banyak banget gitu. Banyak ya, Jadi kita benar. ketinggalannya banyak banget. Kita nggak punya, iya, nggak punya expo otomotif modifikasi itu nggak punya gitu. Nah, Betul. menurut gua memang nggak bisa dicampurin yang aftermarket, yang anak muda ini yang modifikasi nggak bisa dicampurin sama expo yang ATPM tuh nggak bisa dicampurin gitu. Memang Ya. beda gitu. Jadi kita harus bikin sendiri. Di luar negeri pun seperti itu kan, yang aftermarket memang dipisah. Nah, akhirnya kita mulai 2018, 2019, pas masuk 2018 itu sekitar 10.000 lebih pengunjungnya. 10.000. 2019 itu 22 ribuan, naik hampir 2 kali lipat Dua pengunjungnya, kali lipat ya. transaksinya juga naik Oke. 2 kali lipat. Yang 2020 ada pandemi gitu kan. Jadi kita dihadapkan di satu kondisi, iya, jadi gua tuh punya Road to IMX itu punya, halo, skip Ya, tadi signal ya. Oke, enggak kita jadi aman. 2020 itu gua tuh punya 10 seri produk IMX harusnya ke beberapa daerah. Kita baru sempat jalanin di bulan Maret, itu yang terakhir kita jalanin itu di Pekanbaru setelah dari Osaka Automesse. Nah, itu udah gak sempat jalanin. Dari situ kita mulai coba berdiskusi internal harus seperti apa. Akhirnya kita putuskan di akhir bulan Juli, kita putuskan untuk switch jadi hybrid gitu. Kenapa kita harus switch jadi hybrid? Karena gak ada pilihan antara kalau kita mundur waktu itu, infoin ke semua tenan, dan waktu itu tenan kita itu sudah 85% booking, orang muda booking itu 85% gitu. Jadi antara kita batalin eventnya atau kita pikirin satu konsep yang baru. Waktu itu event-event semuanya masih jalan tuh, Gias masih di bulan 8, event-event lain juga masih on schedule gitu. Jadi kita berpikir gimana nih, kita mau gimana nih, tapi kita tidak mau ngasih waktu itu pemikiran kita semua di NMA itu, kita nggak mau ngasih ketidakpastian ke tenan segitu lama gitu. Betul. Maksudnya kalau kita kita tetap bisa jalanin, tapi kita nggak jual segala sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, itu tuh nggak mau. Jadi waktu itu kita putusin kalau mau jalan-jalan, kalau enggak ya udah kita nggak jalan sekalian, atau kalau mau jalan kita pikirin ide lain. Nah, kita coba hitung tuh, kita hitung secara secara sistemis kira-kira bagusnya seperti apa. Akhirnya kita putuskan malah bukan yang plan A, tetap maksain sesuai jalan, atau plan B misalkan kita batalin, tapi kita pilih yang plan C waktu itu, kita alihkan dengan konsep yang hybrid. Nah, kenapa kita alihkan dengan konsep yang hybrid? Karena kita berpikir kalau nggak ada event sama sekali di industri modifikasi, satu tadi udah ketinggalan sama event-event yang lain, ini industrinya lagi growing, lagi bagus-bagusnya, terus kita nggak adain sama sekali, wah pasti bakal susah lagi kita semua untuk memulai gitu. Ketinggalan setahun gitu. Jadi kita putusin, oke deh kita rekonsep dengan konsep yang baru, dengan konsep hybrid, dengan catatan tenan ini semua nggak boleh bayar, gimana caranya gitu. Jadi ini tenan ini semua cuma taruh DP-nya buat di 2021 nih, karena kita tidak bisa menjual. Iya, tenan tuh kita nggak cas sama sekali, semuanya kita kasih free. Cuman DP satunya kita taruh buat di 2021. Tapi kalau mereka opsi yang mau refund, kita refund gitu. Nah, dari tenan, dari 100% tenan yang udah masuk ini, yang refund tuh cuma 2, bro, sisanya ikut semua. Jadi kita berpikir tadinya, waduh, udah deh. Iya, yang refund tuh cuma 2 brand doang. Jadi kita berpikir tadinya, ya udah deh kita bakal refund setengahnya lagi kita fokus buat jualan. Jadi PR kita nggak terlalu banyak gitu kan. Ternyata yang ikut tuh hampir semua. Jadi 90% lebih tuh memutuskan untuk tetap ikut gitu. Karena ya mungkin karena satu, kita kan nggak cas mereka juga kan. Kita nggak cas mereka juga, kita kasih ke merekanya free. Kenapa kita harus kasih free? Karena ya sama konsep hybrid, konsep ini menurut kita bagus dengan konsep yang nanti diusung. Tapi kan ini kita masih coba-coba, rasanya kurang fair kalau kita cas mereka gitu kan. Betul, betul. Gitu, ternyata setelah kita buat, kita buka
30 Juli kalau nggak salah kita buka penjualan tiket, itu dalam 3 jam tiket early bird kita sold out, bro. Gitu. Jadi itu luar biasa banget. Iya. Dan pembeli tiket kita itu hampir semua provinsi di seluruh Indonesia itu beli tiketnya. Sama sekarang banyak banget yang udah beli dari overseas juga, itu banyak banget. Wah, banyak banget deh. Dari New York, dari LA. Ya, karena konsep hybrid itu malah jadi semakin luas itunya ya, segmennya ya. Iya, dan betul, dan itu juga yang kita yakinin di internal kita waktu itu. Memang ini ada satu kondisi pandemi nih, tapi kita waktu itu yakinin, tapi kita juga ini bakal jadi satu opsi. Yang kemarin harus datang ke Jakarta, sekarang dengan satu link, satu klik orang bisa nonton nih. Tapi kita berpikir jangan ribet-ribet deh, kita bikin ini sesimpel mungkin, orang cuma nonton satu tontonan kayak lu nonton show gitu. Jadi kita bikin show, dan kita bikin show-nya bukan show yang simple-simple. Kita pilih sebenarnya the hard way ini, kita pilihnya jalan yang susah nih. Jadi kita bikin show yang pakai mapping apa segala macam yang ribet. Tapi kalau orang sekali nonton, ya mungkin tahun ini pandeminya mudah-mudahan cuma tahun ini, orang nggak lupain itu gitu. Betul. Jadi secara banyak banget nih, bro. Secara simple itu tuh si eventnya tuh tetap offline nih kan ya, tapi penontonnya online ya. Iya, jadi yang offline di studio itu cuman kru aja. Kru aja. Cuman kru aja cuman kru aja yang ada di studio, itu cuman kru aja. Nanti kita akan tayanginnya secara live berikut dengan mobil-mobil yang akan ditampilin. Jadi lu tuh sebenarnya akan menonton seperti event yang lu launching mobil baru dengan mapping. Mungkin pernah lihat kayak misalkan Lamborghini launching atau misalkan Audi launching di luar negeri tuh. Di China sering tuh, atau misalkan di Eropa sering. Jadi launching dengan mapping gitu, bro. Nah, kita bikinnya seperti itu. Jadi it's a show, orang tinggal nonton, nanti di direct, orang mau belanja tinggal ke marketplace gitu. Oke, 4 jam tuh ya full ya, Kang ya? 4 jam full, belanjanya 2 hari. Wih, sadis. Jadi, bisa belanja juga tuh. Nah, itu prosesnya gimana, Kak? Kalau misalnya kita udah lihat-lihat nih kan selama 4 jam itu, terus misalnya orang mau belanja itu ada interaksinya kan? Kalau interaksi, kalau di event virtual itu via chat. Interaksi di virtual itu via chat. Kalau belanja itu kalau belanja itu di Shopee sejak tanggal 10 aja barengan sama Harbolnas. Itu selama 2 hari, begitu 10 tank 01 lu udah bisa belanja, dan itu belanjanya itu benar-benar industri aftermarketnya juga nge-support banget, jadi promonya gila-gilaan. Jadi kayak air suspension yang biasa 25 juta, di sono cuma 12 juta setengah. Pelek ring 22 itu yang 20 juta lebih, di sono cuma 4 juta apa 6 juta gitu. Khusus cuma di hari itu aja. Jadi ada banyak banget produk-produk yang harganya gila-gilaan deh pokoknya. Sadis. Selain tadi ya Kang, ada belanja online juga ya dengan promo gila-gilaan. Ada apa lagi sih Kang di IMX nanti nih Kang yang wajib ditunggu lah begitu pokoknya. Gak cuma penonton sih, mungkin yang belum beli tiket nggak masih bisa nggak sih Kang? Udah sold lagi jangan. Kita baru buka gelombang 2, jadi masih available. Masih bisa kan ya? Nah itu kita ada apa gelombang 2 yang kira-kira itu emang masih bisa. Dulu tuh pasti pecinta modif tuh emang harus datang lah situ lah gitu istilahnya. Iya, yang pasti harus nonton karena ada banyak produk-produk aftermarket baru yang di launching gitu. Ada Karma Body Kit, ada pengepul mobil, ada yang kolaborasi sama Musa Cahyono. Musa itu desainer di West Coast Custom. Dia tuh yang ngedesain mobilnya Kylie, keluarganya Kardashian, terus Travis Scott. Ini dia yang ngerjain desainnya. Nah, dia kolaborasi sama modifikator lokal. Itu nanti akan di launching juga di event kita. Terus ada banyak produk-produk juga yang di launching. Terus kita juga punya giveaway sama super giveaway, itu menarik gitu. Jadi lu beli tiketnya, lu nonton eventnya, dapat edukasi tentang industri modifikasi, hadiahnya akan mendapatkan 18 giveaway. Itu ada air suspension, ada velg dan lain sebagainya, 18, plus ada giveaway Suzuki Ignis Time Attack yang dimodifikasi garasi drift. Itu mobilnya juga gokil banget modifikasinya, detail banget semuanya dari interior, eksterior, white body dan lain-lain. Itu mobil baru tuh. Plus ada motor listrik yang dimodifikasi sama Katros sama Alit tuh. Itu motor listrik custom. Jadi lu bisa dapetin semuanya cuman beli tiket IMX doang sama nonton eventnya. Gitu, bro.
Itu emang ya yang super giveaway ini dari tahun ke tahun nih jadi gacoannya banget. Yang sekarang bisa dibahas Yoi. kan tuh, modifnya atau itu Iya, tuh kayak gimana sih gitu, si Ignisnya sama motor listriknya itu kan pertama. iya mungkin nanti bisa kalau bisa di-insert mungkin nanti ada footage-nya. Jadi Ignis kita itu Ignis yang dimodifikasi sama Garasi Drift itu kita white body-nya dimodifikasi, terus body kitnya juga, eksteriornya itu pakai aksen-aksen carbon fiber di lips depan, di spionnya juga, di wingnya, terus dia juga velgnya itu khusus. Ini prototype nomor 01 velg DNZ punyanya Garasi Drift gitu. Yang Jadi baru velg ya. ini juga velg lokal nih. Ya, Iya, ini betul. velg lokal, bukan velg dari luar, tapi memang inspirasi desainnya itu ngikutin inspirasi desain-desain velg-velg di Jepangan lah. Gitu. Kita kalau tahu lah velg-velg yang terkenal di Jepang, memang inspirasi desainnya beberapa dari situ. Tapi velg ini mereka buat sebenarnya buat jadi solusi buat modifikator-modifikator lokal yang kalau beli velg dari Jepang itu kemahalan gitu. Jadi lu kalau beli velg ring segini mungkin harus 20 juta atau 25 juta. Ini harganya cuma 5,8 dengan spesifikasi yang mirip, desainnya juga nggak kalah keren. Lu dapat cuma 5.800.000 doang udah dapat satu set gitu. Jadi ini kita keluarinnya memang hanya di si Indonesia Modification Expo ini. Terus interiornya juga pakai jok bucket karbon di full cover sama Alcantara. Audionya udah pakai Apple CarPlay, suspensinya juga udah dipasangin coilover. Jadi kalau buat yang dapetin mobil ini udah tinggal naik, tinggal gas, udah tinggal pakai aja pokoknya. Iya benar. Tinggal beli tiketnya di. Itu biaya modifnya bisa dua kali seharga mobil kan ya? Seharga Ignis ya? Atau sebenarnya mobil ini tuh kenapa mahal modifikasinya, karena rata-rata kan bikinnya prototype, white body-nya prototype, body kitnya prototype, velgnya juga prototype gitu, jadi joknya juga prototype. Itu yang ngebikin sebenarnya nilai modifikasinya lumayan mahal gitu. Terus brand aftermarket yang ada di IMX kayak Vico, terus banyak banget, ada Pioneer, ada Yokohama dan lain sebagainya, mereka juga ngedukung mobil ini. Jadi dan mereka naruhnya itu bukan barang-barang sembarangan, kayak kaca film misalkan Vico, dia naruh kaca film limited yang cuman 999 unit yang ada di Indonesia gitu. Jadi benar-benar limited. Terus lu beli mobil ini itu udah include nyuci juga di tempat premium car wash-nya Vico selama setahun. Jadi udah dahsyat dah pokoknya. Harus beli tiketnya, bro. Udah tinggal gaya ya, bro. Lu beli ya? Nah, lu beli pasti. Kang, itu masih bisa ya berarti ya, beli tiket masih bisa. Itu gimana Kang? Mau beli tiket Kang? Dan harganya berapa? Harga tiketnya sekarang gelombang 2 itu startnya dari 60.000, itu udah include sama giveaway barcode. Nah di situ beli tiketnya simple, tinggal masuk ke website kita www.imx2020.net, www.imx2020.net, tinggal ketik buy now. Di situ pilihan pembeliannya, pilihan pembayarannya itu banyak banget. Mau pakai virtual account, mau pakai GoPay, mau pakai Indomaret, mau pakai kredit card, semuanya lengkap. Jadi tinggal klik aja, nanti akan dapetin tiketnya nanti di tanggal 10 Oktober jam 1 siang, tinggal klik watch here, udah tinggal nonton, udah gitu doang. Diundi, nanti kita akan undi secara live dan dipantau juga oleh Kementerian Sosial, ada dari Pemprov, ada dari kepolisian. Jadi ini benar-benar event yang undiannya juga nggak main-main, nih benar-benar serius banget. Serius dan legal pastinya ya, aman, lo tinggal pakai. Legal banget. Oke, ini akhirnya udah harus berakhir nih kayak obrolan seru kita nih. Tapi Kang, gue masih perlu satu komentar lah. Harapan lo sama pesan-pesan lo Kang buat anak-anak muda yang memang dia kebetulan mungkin suka modif dan pengen mewujudkan karya modifikasinya itu Kang. Ada nggak pesan-pesan khususnya Kang? Ada dong, ini kan U-Zone tempatnya milenial ngumpul kan. Ya, jadi buat teman-teman, terutama para milenial nih yang ngumpul di U-Zone, jadi sebenarnya kita industri modifikasi ini harusnya jadi tuan rumah di negeri sendiri nih. Tapi seringkali para mereka yang pengguna modifikasi di Indonesia ini justru tidak menghargai produk-produk lokal. Lebih pengen pakai produk-produk yang luar buat gengsi dan segala macam. Nah, kita di IMX, nih di NMAA, kita terus edukasi bahwa produk lokal itu nggak kalah dengan produk-produk yang lu beli di luar.
Jadi itu sebenarnya yang paling penting. Dan seringkali banyak banget nih pabrik-pabrik kita, pasti teman-teman juga udah sering dengar, kayak velg misalkan, kayak Pako nih yang tempat kita bikin DNZ, nih Pako tuh justru marketnya kebanyakan ekspor. Bahkan velg seperti OZ Racing itu bikinnya di sini. Jadi dibikin di sini, dikirim ke sono, lu beli lagi dari sono gitu kan. Jadi lu mau ngapain beli merek-merek yang seperti, maksudnya ya, lu jadi beli yang mahal karena jadi kena pajak double, terus kena shipping cost bolak-balik, padahal banyak ada produk-produk lokal. Jadi mulailah menggunakan produk-produk lokal yang berkualitas, yang memang banyak banget. Jangan gunakan produk-produk yang replika. Jadi nanti industri modifikasi Indonesia nih target kita sih dalam 5 tahun lagi sudah bisa jadi salah satu yang terbaik nanti di Asia. Wih, mantap, itu cakep sih, cakep. Pesannya adalah lo modif mah itu nggak pernah jadi sesuatu yang haram ya Kang ya. Silakan modif, tapi kalau misalnya harus milih, mendingan pakai yang lokal tapi ori daripada KW tapi ya gitulah ya. Mending gitu ya Kang ya berarti ya. Yoi, betul. Yoi. Oke Kang Andre, ini terima kasih banyak loh, ini tips-tipsnya, ilmu-ilmunya, inspirasinya bahkan ya jadi salah satu panutan mungkin buat kita semua. Kalau ternyata modifikasi itu nggak sekedar hobi, nggak sekedar lu punya duit, akhirnya bisa bikin apa aja, tapi ini bisa jadi banyak hal ya, salah satunya nggak cuma buat industri, tapi bahkan juga buat pendidikan ya di Indonesia gitu ya ke depannya ya. Gitu Kang, terima kasih banyak ya Kang, waktu Kang udah bisa ini. Semoga terus nih, yang next nih hari Sabtu nih, kita tonton rame-rame, bakal seperti apa keseruannya. Ini konsep pertama hybrid pameran di era pandemi ya. Dan gue rasa mungkin bakal jadi satu ikon yang tadi kata lo kan nggak terlupakan. Oke. Sip Kang Andre, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Kang ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum gue tutup, gue masih mau ngingetin lagi kalau di setiap event-event Yuzon Talk, kalian itu bisa donasi di Yuzon Peduli yang bekerjasama sama Dompet Duafa. Caranya juga gampang, tinggal scan aja barcode yang ada di layar ini, pakai wallet-wallet kalian yang nantinya bakal disalurkan ke korban-korban atau orang-orang yang terdampak sama COVID. Sekian aja edisi Yuzon Talk kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kali ini, Yuzon.id hadir dengan tampilan yang baru dan lebih segar. Yuzon.id dikemas untuk penggemar teknologi dan otomotif dengan pokok ulasan gadget, telekomunikasi, startup, dan gaya hidup digital. Di dalamnya juga kami akan mengulas produk otomotif, gadget, tips and trik, juga ada lengkap. Yuzon.id, media anti clickbait, kadang bombastis, tetapi tetap kritis. Karena Yuzon.id adalah media untuk penikmat teknologi dan otomotif. Tunggu apa lagi? Buka Yuzon.id sekarang atau download aplikasinya di App Store dan Play Store. Yuzon.id, informasi teknologi terkini.